Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel Suster Donata PIJ. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, semangat pagi ya adik-adik. Nah, pemanasan kayak gini nih, biar semangat. Ya, mantap. Oke, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya hari ini semuanya sehat, bergembira, dan sukacita. Nah, hari ini kita akan mengikuti pertemuan PKSN yang kedua. Temanya adalah Aku Solider dengan Sesama. Sudah siap untuk adik-adik yang sudah ada di rumah sekarang? Nah, hari ini pastinya kakak tidak sendirian karena ada suster dan kakak-kakak yang tercinta yang akan menemani adik-adik di rumah semuanya. Sudah siap ya? Yang pasti hari ini ada lagu pembukaan, lalu ada membaca kitab suci, lalu ada renungan dan kreativitas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Yesus
sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ajeng. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, dari Injil ini Kak Ajeng punya beberapa ayat favorit. Salah satunya yaitu ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, ayat selanjutnya yaitu ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu ayat favorit Kak Ajeng. Kalau ayat favoritnya adik-adik yang mana? Yang mana? Pasti punya kan? Nah, dari bacaan Injil ini Tuhan ingin berpesan kalau kita harus saling tolong-menolong. Kita kadang adik-adik ya, Kak Ajeng juga kadang bingung. Di dalam hati kita merasa bingung. Gimana ya cara menolong Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus cuma menjawab seperti ini. Kalau adik-adik mau menolong aku, adik-adik cuma harus menolong sesama adik-adik. Karena itu sama. Siapa sih sesama kita? Adik-adik bertanya seperti itu. Sesama kita adalah orang tua kita, kakak adik kita, teman-teman di sekolah, di rumah, tetangga kita, dan semua orang, tidak peduli suku, agama, seperti itu. Semua adalah sesama kita. Lalu Kak Ajeng, caranya menolong mereka gimana? Misalkan waktu teman-teman kita di sekolah atau teman kita di rumah lapar, di sekolah tidak membawa bekal, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan entah setengah atau sepertiga, seperempat, terserah adik-adik dari bekal kita. Kita punya nih, kita bawa bekal, kita bawa roti dari rumah, kita kasih teman kita. Dia tidak bawa minum, kita punya minum, kita kasih minum kita. Seperti itu. Lalu contoh lain, kalau kita bertemu dengan pengemis di jalan, kita bisa memberikan beberapa uang kita untuk mereka. Contoh yang paling mudah adalah ketika orang tua kita meminta kita sesuatu, kita membantu mereka. Seperti, Dek, tolong dikembalikan lagi ya sepatunya di lemari sepatu. Iya, Ma, dikembalikan sepatunya. Itu kita sudah membantu, kita sudah menolong Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Tuhan Yesus berpesan kepada anak-anaknya bahwa kita harus saling tolong menolong dengan sesama. Oke? Tetap semangat. Jangan lupa saling tolong menolong, juga jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Bina Iman Anak Online selanjutnya. Dadah.
Hai, kalian bersama Kak Astrid untuk aktivitas kreatif. Siapkan alat-alat ini ya. Nah, di sini ada gambar yang tidak berwarna sama gambar yang berwarna. Kalian terserah ya mau pilih yang mana. Kalau yang tidak berwarna nanti adik-adik bisa mewarnai. Kak Astrid pilih yang berwarna. Nah, ini digunting sesuai bentuk persegi. Adik-adik bisa juga mau bentuk oval, bentuk seperti lilinnya, terserah kalian ya. Tapi di sini Kak Astrid pilih bentuk kotak. Kita gunting. Nah, setelah digunting jadinya seperti ini. Nah, ini tampak depannya ya. Bentuknya persegi seperti ini. Kalau tampak belakangnya kosong begini ya. Nah, bagian yang kosong ini adik-adik isi dengan tulisan ayat yang kalian suka dari bacaan Injil yang sudah Kak Vero bacakan tadi. Kalau Kak Astrid pilih ayat ini. Nah, setelah itu kita isolasi bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, kalau diisolasi bentuknya gini, jadi dia tidak rapi seperti ini ya. Yang diisolasi itu bagian belakang ini sama bagian depan yang ini ya. Jadi dua sisinya diisolasi. Kita gunting membentuk seperti kotak, seperti gambarnya, biar lebih rapi. Nah, setelah digunting seperti ini ya. Nah, rapi. Bagian ini kalian lubangi pakai gunting seperti yang sudah Kak Astrid buat ini. Nah, setelah itu bagian yang sudah dilubangi ini dimasukkan pita. Nah, pitanya diikat, tampaknya nanti seperti ini, bagian belakang dan bagian depan. Jadi deh pembatas kita bisa taruh di dalam Alkitab. Nah, ini kasih contohkan ya. Nah, seperti ini pembatasnya. Bagus kan? Kita bisa buat pembatas sendiri di buku Alkitab kita. Adik-adik, ini bisa juga loh pembatasnya dipakai untuk buku lainnya. Misalkan untuk buku puji syukur atau buku adik-adik lainnya yang ada di rumah. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajar kami agar berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat melakukan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Anak-anak yang terkasih, kakak-kakak pembina dan bapak ibu orang tua, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan, sudah mendengarkan bacaan kitab suci, dan sudah berkreativitas bersama. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya dan pastinya di pertemuan BKSN selanjutnya. Sampai jumpa.